Rombongan bicara terima kasih. Kita sudah mendengar tadi bagaimana data faktual dari Ibu Bupati juga di Mojokerto tentang stunting dan penyebab-penyebab tadi yang penting dari Dokter Endang. Satu, kenapa anak bisa gagal tumbuh tadi ya atau stunting? Karena asupan gizi yang kurang, karena sering sakit-sakitan, dan karena stimulasi yang tidak tepat atau kurang mungkin ya. Saya langsung mau tanya terkait dengan tiga penyebab ini bagaimana menangkalnya. Pertama soal asupan gizi dulu dan mungkin sering sakit-sakitan ya ke Dokter Cindy, silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya. Asupan gizi memang perlu banget diperhatikan. Salah satu yang mungkin perlu diperhatikan adalah asupan protein. Mungkin asupannya lebih banyak di karbohidrat sehingga asupan proteinnya kurang, itu juga bisa terjadi. Ya. Jadi nomor satu yang perlu diperhatikan mungkin dianalisis adalah asupan proteinnya dia. Di samping zat-zat gizi yang lain, jadi karbohidrat, protein, lemak, diutamakan lemak bagus, vitamin dan mineral yang banyak terdapat di sayur dan buah-buahan. Jadi asupan keseluruhan itu perlu diperhatikan. Selain jumlahnya, juga perlu diperhatikan apa yang dikonsumsi. Ya, sering kan kalau kita tahu zaman dahulu kala, kalau kita makan nasi, lauknya mie. Nah itu berarti kan karbohidrat dengan karbohidrat. Jadi perlu disosialisasikan atau diberikan pengetahuan kalau dia sudah dapat nasi, sebaiknya lauknya jangan mie. Karena kemampuan makan anak kan terbatas. Kalau dikasih mie sama nasi, proteinnya nggak masuk. Atau yang lain, anaknya mungkin tidak mau makan. Kemudian yang diberikan nasi sama kerupuk. Nah tetap asupan proteinnya tidak bisa Masuk. dimaksimalkan. Sehingga itu perlu diperhatikan protein, kelengkapan zat gizinya. Selain jumlahnya juga ya. Karena keseluruhannya itu akan juga berkontribusi terhadap kesehatannya dia. Mudah sakit atau tidak. Kalau dia asupan nutrisinya cukup, tentu saja daya tahan tubuh dia akan baik. Jadi nutrisi mungkin salah satu hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan juga adalah asupan si protein tersebut. Yang lain untuk menunjang tinggi itu kalsium. Itu mungkin bisa didapat dari susu. Mungkin suplementasi di sana ada susu mungkin sudah didapat. Yang berikutnya vitamin D. Kita tahu emang vitamin D kita bisa dapatkan murah meriah dari matahari. Memang itu. Tapi mungkin saya akan share sedikit data saya tentang data genetik yang berhubungan dengan metabolisme vitamin D. Walaupun data ini memang belum mengikuti metodologi penelitian apakah mewakili orang Indonesia, tapi data saya itu saya dapatkan dari lebih dari 1.000 pasien saya. Ternyata dari data gen yang berhubungan dengan metabolisme vitamin D itu sekitar 85 sampai 86% dari pasien saya itu mengalami variasi atau mutasi. Jadi kita bisa bayangkan misalnya di kulit kita itu ada vitamin D tidak aktif. Dengan ada bantuan sinar matahari, dengan adanya enzim, itu akan menjadi vitamin D aktif yang terus bisa bekerja. Nah dari data saya itu 85-86% mengalami variasi atau mutasi di gen yang berperan di situ. Jadi enzimnya. Jadi enzimnya nggak cukup. Jadi kalau ngarepin dari matahari saja pada orang-orang tersebut kenaikannya akan tidak cepat. Sehingga mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemberian suplementasi vitamin D. Ya, kadarnya berapa, dosisnya berapa, mungkin bisa dikoordinasikan dengan dokter anak, bisa dirembukan dengan dokter anak. Jadi mungkin hal tersebut yang saya pertimbangkan di situ. Yang berikutnya adalah ibu hamil ya. Tentu asupan nutrisi ibu hamil itu perlu diperhatikan. Jangan sampai karena dia kemampuannya tidak bisa banyak, misalnya karena mual, karena muntah-muntah, asupannya jadi nggak lengkap. Itu yang perlu mungkin
diberikan pengetahuan kepada ibu-ibu hamil sehingga nutrisi yang akan diterima oleh janinnya akan maksimal. Keseluruhan itu akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin atau bayi secara maksimal. Baik dok, terima kasih. Itu tadi soal asupan gizi dan sering sakit-sakitan ya. Mungkin kondisi ibu hamil juga penting. Nah, stimulasi tadi ya, ini dokter Ika yang mungkin bisa menjelaskan karena kan memang satu kurang pendidikan, terus kemudian tentang kemiskinan, edukasi tentang tumbuh kembang anak yang kurang. Bagaimana sebenarnya pemahaman ibu-ibu yang seperti itu mengalami atau menghadapi stunting? Ya, terima kasih Mbak Balkis. Jadi memang peran ibu ini sangat penting dan utama ya di dalam menanggulangi stunting ini. Sebagaimana kita ketahui, stunting ini kan terkait tadi dengan 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya, di mana dimulai tadi seperti ibu bilang mulai dari masa hamil ya. Jadi seorang ibu yang sudah tahu dia hamil, dia harus benar-benar menjaga asupan gizinya. Itu kan masa krisis ya Bu ya, mulai dari trimester awal nih, tiga-tiga ibu dokter nih, jadi 3 bulan pertama, 6 bulan pertama ya, dan kita semua sudah pernah hamil, jadi memang penting sekali peran ibu di sini. Tadi Mbak Balkis, terutama tadi tentang literasinya, tentang pemahamannya tadi, tentang bahwa penting sekali seorang ibu itu memakan ya, ataupun menerima asupan gizi yang baik supaya janin yang ada di yang ada di rahimnya itu tumbuh dan berkembang dengan baik sampai masa kelahirannya. Dan di 2 tahun pertama itu juga tentunya seorang ibu harus tahu juga gitu kan. Jadi dia harus setelah melahirkan, sekarang kan ada yang habis melahirkan langsung ditempelkan bonding ya Bu ya, apa kangguru mother ya, jadi supaya benar-benar keterlekatan bonding dengan bayinya, kemudian tentunya 6 bulan ASI eksklusif ya, jadi sampai juga hal-hal yang psikologis sifatnya ya, misalnya itu kan ada sindrom baby blues, itu juga harus dipahami. Dan selama masa kehamilan tentunya support dari terutama suami dan mungkin kalau secara sosiologis kan ada di dalam sebuah keluarga, ada suami, ada anak-anak, ada orang tua kalau extended family-nya ya. Jadi semua harus memberikan support sehingga si ibu ini hamil dengan happy gitu ya, karena itu tentunya sangat berpengaruh ya. Kalau di Islam, mohon maaf, itu kan 120 hari itu sudah ditiupkan ruh ya. Jadi itu udah benar-benar interaksi antara ibu dan anaknya itu mulai perasaannya semuanya itu. Dan sindrom baby blues ini tentunya diharapkan juga masa stunting ini kan masa rawan tadi ya, di 6 bulan pertama tentunya harus support suami tentunya. Kadang-kadang kan baby blues itu kan perempuan itu merasa sendiri, tidak berharga, nggak ada yang nemenin, suaminya pergi, anak-anak menjauh gitu ya. Jadi hal-hal psikologis seperti itu, psikologi sosialnya juga sangat penting. Selain tadi asupan gizi, kemudian tadi juga imunisasi ya Bu ya, imunisasi yang perlu didapatkan. Jadi mudah-mudahan setelah lewat 2 tahun itu yang golden age memang sampai 5 tahun ya Bu, tetapi yang kritis kan di 1000 hari pertama kehidupannya ini yang terkait dengan stunting. Jadi penting sekali peran seorang ibu Mbak Balkis di dalam sebuah keluarga. Mungkin nanti kalau ada waktu saya secara sosiologis memang banyak sekali fungsi ibu di dalam sebuah keluarga gitu. Jadi ini penting, masih panjang waktu kita, nggak apa-apa untuk menjelaskan Dokter Ika ya, karena memang belum tentu semua masyarakat atau tadi support circle yang itu paling mengerti penting. baby blues itu apa, mungkin nggak ngerti, takutnya dipikir aliran musik mungkin atau seperti apa. Nah ini kan penting, jangan sampai arti definisi-definisi yang harus dimengerti, ada kondisi ibu baby blues juga itu harus dimengerti. Nanti kita akan buka line telepon, pemirsa bisa menghubungi line telepon untuk interaksi juga kepada narasumber-narasumber yang sudah ada di Perempuan Bicara di nomor telepon 021 225 35378. Silakan telepon, kita akan kembali sesaat lagi di Perempuan Bicara.